Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Memilih suami berondong, harus siap menghadapi sikap manjanya. Apa kamu tengah mengarang untuk membela suamimu? Iya, sentak Vanya dengan tatapan tajam. Kalau tidak percaya, ikut denganku. Akan kutunjukkan makam Areha pada kalian. Lionel dan Vanya melangkah mendekati makam dengan papan nisan yang bertuliskan nama Areha. Vanya masih merasa tidak percaya dengan apa yang dirinya lihat saat ini. Perlahan, ia berlutut di depan makam itu. Tangannya pun mengusap pelan tanah lembab di hadapannya. Tapi hasil tes denanya, Vanya mendongak. Ia menatap Lionel yang berpikir sama dengannya. Apa mungkin salah, tapi sangat mustahil? Selain sama kamu dan jebakan waktu itu. Aku tak pernah melakukannya dengan siapapun. Davita, dia pasti tahu tentang ini, gumam Lionel dengan tatapan penuh arti. Lionel beranjak pergi dengan raut wajahnya yang tersulut emosi. Melihat itu, Vanya segera berlari mengejar suaminya dengan perasaan yang panik. Sedangkan Sea, ia beralih menatap makam Areha dengan senyuman tipis di bibirnya. Lain waktu, aku akan datang ke sini bersama Zain. Lirih Sea sebelum menyusul Vanya dan Lionel yang sudah berlalu pergi dari area makam. Di kediamannya, Davita tengah menatap seorang pria yang memakai seragam hitam di hadapannya. Senyumannya mengembang saat pria itu datang untuk memberikan informasi padanya. Dengan angkuhnya, Davita menyandarkan tubuhnya pada punggung sofa seraya menumpu tangannya. Yang kuinginkan satu, kehancuran keluarga Salvatore. Saya sengaja menaruhmu di sana, agar kamu bisa memantau aktivitas Zain. Ternyata, aku menemukan hal yang jauh lebih menyenangkan. Sayangnya, hanya sebatas menamparkan saja. Aku ingin, lebih dari itu, gumam Davita seraya menatap ke arah yang berbeda. Sepertinya, Tuan Zain sangat membenci keluarga itu nyonya. Dia harus membenci keluarga Salvatore. Mereka harus saling membenci dan rasakan pembalasannya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang setelah kematian sahabatku. Apa maksud Mama? Richard datang dan mengejutkan Davita. Membuat kedatangan putranya, Davita tak terkejut. Ia dengan santainya meminta pria itu untuk pergi. Apalagi, Mama hanya melakukan apa yang seharusnya Mama lakukan. Kamu tidak perlu ikut campur, desis Davita dengan melirik tajam putranya. Sementara itu, mobil yang Lionel kendarai berhenti di depan sebuah gerbang. Ia membuka pintu kaca mobilnya dan berbicara pada satpam yang menjaganya. Sementara mobil Sea yang berada di belakang mobil Lionel turut berhenti. Namun, tatapannya justru jatuh pada seorang pria yang baru saja keluar dari gerbang. Melihat itu, Sea segera turun dan menghampiri pria itu. Melihat kehadiran Sea, pria itu segera berlari. Sea tadinya ingin mengejar, hanya saja ia teringat dengan kehamilannya. Tak mungkin ia mengejar pria itu dalam kondisi seperti ini. Jangan lari. Teriak Sea. Ada apa? Tanya Lionel menghampiri wanita itu.
Pria itu bodyguard di rumahku, kenapa dia bisa ada di sini? Aduh Sea. Lionel berpikir keras, ia semakin yakin ada yang tidak beres. Namun, ia tidak bisa menebaknya. Di saat keduanya tengah memperhatikan kepergian pria tadi, tiba-tiba sebuah mobil terhenti di depan mereka. Kalian, ngapain di sini? Rico baru saja kembali. Ia terkejut mendapati Sea dan juga Lionel di sana. Rico, aku perlu berbicara dengan istrimu, ujar Lionel dengan tatapan serius. Untuk apa? Bukankah masalahnya sudah selesai? Aku sudah mengirimkan bukti rekaman CCTV itu. Kamu tak ada urusan lagi dengan istriku. Perkataan Rico membuat Lionel terkesiap. Sepertinya, pria itu tak sadar telah membocorkan. Jadi, kamu yang mengirimkan rekaman itu, berarti, kamu juga terlibat dengan rencana istrimu, hah? Rico terlihat bingung, ia memilih turun dari mobil dan berhadapan langsung dengan Lionel. Davita memang menyimpan rekaman itu, tapi aku sudah menyerahkannya padamu. Untuk apa lagi kamu kesini? Balas Rico. Lionel menghela nafas kasar. Izinkan kami masuk menemui istrimu. Kita harus membahas hal penting, sentak Lionel dengan tatapan tajam. Karena situasi tidak memungkinkan untuk kembali berdebat, Rico pun akhirnya menyetujuinya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi dan apalagi yang istrinya itu perbuat. Lionel dan Sea pun akhirnya masuk ke dalam mobil mereka masing-masing. Sesampainya di rumah, Rico segera turun dari mobilnya dan masuk ke dalam rumahnya. Orang pertama yang ia cari tentu istrinya. Ternyata, ia menemukan wanita itu sedang asik menikmati teh hangatnya di taman samping rumahnya. Melihat kedatangan suaminya, Davita segera beranjak berdiri dan menyambutnya dengan gembira. Mas, kamu sudah perkataan Davita terhenti. Saat melihat kehadiran Lionel serta kedua wanita berbeda usia yang sangat dirinya kenal. Senyuman Davita seketika luntur, wanita itu menatap suaminya dengan tatapan bertanya-tanya. Kenapa mereka ada di sini? Tanya Davita dengan perasaan yang tak menentu. Bukankah sudah aku katakan padamu, jangan lagi mengganggu keluarga Salvatore, sekarang. Apa yang sudah kamu perbuat lagi pada mereka? Tanya Rico dengan tatapan tajam. Aku tidak. Siapa Zain sebenarnya? Sea maju melangkah. Ia menatap Davita dengan tatapan tajam. Melihat tatapan menusuk dari keempat orang di hadapannya, Davita tertawa sumbang. Maksud kalian apa sih? Kalian bertanya siapa Zain? Tentu saja suamimu bukan. Kenapa kamu bertanya seolah tidak mengenalinya? Tante Areha meninggal 6 bulan sebelum Zain lahir ke dunia. Bagaimana Tante menjelaskannya? Perkataan Sea membuat Davita membulatkan matanya. Bagaimana dia bisa tahu di mana makam Areha? Selama ini aku tidak memberitahu siapapun tentang makam Areha, batin Davita. Jawab Davita, teriak Vanya dengan tatapan tajam. Ia sudah tak dapat lagi menahan emosinya. Wanita itu sungguh marah pada wanita di hadapannya. Davita menunduk, tak lama ia mengangkat pandangannya dan tersenyum menyeringai. Melihat itu, Rico langsung memegang lengan istrinya dan menatapnya dengan tajam.
Apa yang kamu lakukan? Jelaskan pada mereka. Aku sudah katakan, jangan lagi terlibat dalam masalah sahabatmu, sentak Riko. Tak terduga, Davita justru menepis tangan Riko. Tatapan matanya beralih menatap tajam ke arah Lionel yang juga tengah menatapnya. Suasana terasa tegang, membuat mereka tak lagi membuka suara dan hanya menunggu Davita mengatakan sesuatu. Zainyah, dia memang lahir setelah Areha meninggal. Ujar Davita yang membuat semua orang di sana menatapnya dengan tatapan bingung. Tatapan Davita beralih menatap kedua putranya yang baru saja datang menghampirinya dengan raut wajah keheranan. Kamu menyabotase hasil tes DNA antara aku dan Zain kan? Kamu menginginkan keluarga kami hancur? Sentak Fanya yang maju mendekat pada Davita dengan emosi menggebu. Matanya terlihat berkaca, kaca saat ini, nafasnya pun terdengar memburu. Davita tertawa sumbang. Memang, aku menginginkan keluarga kalian hancur. Aku bahagia saat kamu memaki Zain, menamparnya, membencinya. Bahkan, menginginkan dia mati sama seperti sahabatku yang suamimu hancurkan hidupnya. Balas Davita dengan raut wajah dinginnya. Sea menahan nafasnya, tangannya terkepal kuat menahan gejolak amarahnya. Wanita itu tidak terima, ia melangkah mendekati Davita dan berdiri di hadapannya. Kenapa tante jahat banget sama Zain? Apa salah dia sama tante? Apa? Salahnya, dia terlahir menjadi keturunan Salvatore. Selama ini kamu memanggilnya Zain kan? Dia bukan Zain, melainkan Zidane. Perkataan Davita membuat Fanya dan Lionel membulatkan mata mereka. Zidane, tidak mungkin. Putraku sudah tidak ada. Itu tidak mungkin. Aku sendiri yang memandikan putraku di saat terakhirnya. Fanya menolak kebenaran yang diucapkan oleh Davita. Wanita itu memundurkan langkahnya dengan gusar. Tatapannya terlihat sayu dengan air mata yang tertahan di pelupuk matanya. Mendadak suasana menjadi hening. Mereka berpikir dengan pikiran mereka masing-masing. Sea, kepalanya terasa pusing. Ia bahkan hampir linglung jika Lionel tak menahannya. Dengan tatapan nanar, Sea menatap Davita kembali. Aku senang melihat dia dibenci oleh keluarganya sendiri. Aku bahagia melihat keluarga kalian perlahan hancur. Aku menikmati proses kehancuran kalian. Bagaimana rasanya memaki dan mencaci anak kandungmu sendiri dengan sebutan anak haram? Bahkan kamu Lionel, kamu berharap dia tidak lahir ke dunia ini hahaha. Padahal yang kalian kubur adalah anak orang lain. Davita tertawa. Ia seakan merasa puas dengan keterkejutan semua orang yang ada di sana. Kamu benar keterlaluan, tunjuk Fanya dengan tangan yang bergetar. Davita tak merasa sakit, ia kembali menegakkan kepalanya yang sempat tertoleh karena tamparan Fanya. Semua ini gak akan terjadi kalau tidak karena kamu Fanya, kamu yang memulai semuanya. Aku hamil, Davita, aku tidak menginginkan anak ini. Aku tidak mau Hicks, jika ibu dan warga tahu aku hamil di luar nikah. Aku pasti diusir dari sini Hicks, aku tidak mau Hicks, ujar Areha dengan isak tangisnya.
Kini ia berada di dalam kamarnya seraya memegang sebuah tespek. Davita meraih tespek milik Areha, matanya terlihat berkaca-kaca. Dadanya terasa sesak. Ia beralih menatap Areha yang kini tengah menutup wajahnya. Tak ingin membuat Areha bertambah frustasi. Davita mencoba memeluk sahabatnya itu dan menenangkannya. Kamu tenang, kita minta pertanggungjawabannya. Lirih Davita tepat di sebelah telinga Areha. Davita dan Areha mendatangi kediaman Salvatore. Keduanya langsung meminta pertanggungjawaban Lionel atas kehamilan Areha. Melihat hasil pemeriksaan kehamilan Areha, Lionel malah mengembalikannya dan mengeluarkan selembar cek lalu memberikannya pada Areha. 1 miliar cukup, tanya Lionel dengan tangannya yang masih memegang cek itu. Tanpa meraih cek tersebut, Areha menatap Lionel dengan bingung. Apa maksud Tuan dengan cek ini? Heran Areha. Gugurkan anak itu, dan uang ini sebagai kompensasinya. Kamu gila hah? Davita tak terima. Ia menatap tajam Lionel yang duduk di hadapan mereka. Ruang tamu itu mendadak terasa tegang, suasana pun semakin mencekam. Aku tidak mungkin menikahinya, karena aku memiliki seorang istri. Lagian, itu hanya sebuah kecelakaan saja. Davita meraih cek di tangan Lionel dan merobeknya. Tanpa diduga, ia melempar robekan itu tepat di hadapan Lionel. Kamu yang menodai sahabatku, kamu yang membuatnya hamil, kamu yang menghancurkan masa depannya. Sentak Davita dengan emosi menggebu. Lionel beranjak berdiri, ia menatap ke arah Areha yang tertunduk dalam seraya memegangi perutnya. Aku sudah memberikan kompensasi yang baik, tapi kamu malah menolaknya. Bukankah ini pertanggungjawaban yang kalian inginkan? Belum tentu anak yang dikandungannya juga anakku kan? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Mereka sama menatap ke arah seorang wanita hamil yang baru saja menjatuhkan guci kecil yang menjadi pajangan. Air matanya sudah tumpah, tubuhnya terlihat bergetar. Melihat itu, Lionel segera menghampirinya dan berusaha menjelaskannya dengan panik. Vanya, minggir. Vanya menepis tubuh Lionel. Ia menghampiri Areha yang beranjak berdiri saat melihat kedatangannya. Kamu hamil anak suami saya? Tanya Vanya dengan suara bergetar. Areha menganggukkan kepalanya pelan. Ia merasa sangat takut. Sampai ia tak sadar mencengkeram tangan Davita begitu kuat. Sejak kapan kamu menjadi simpanan suami saya? Tanya Vanya kembali dengan suara yang lirih. Areha menggeleng, dia bukan simpanan Lionel. Hanya saja, bibirnya keluh untuk bicara. Rasa takut mendominasi perasaannya saat ini. Merasa Areha tak mampu menjawabnya, Davita pun berusaha menjelaskannya. Suamimu memperkosa sahabat saya, dia harus tanggung jawab, ujar Davita dengan tatapan dinginnya. Vanya menggeleng, ia merasa kesulitan bernafas saat ini. Perlahan, ia menoleh ke arah suaminya yang terlihat panik. Air mata Vanya luruh, ia tak sanggup menahan rasa sakit di hatinya. Pengakuan Davita membuat dunia Vanya terasa runtuh. Sayang, dengarkan aku. Aku tidak memperkosa Asteris dia. Semua ini rencana Renal. Dia menginginkan kita bercerai. Aku.
Vanya langsung tak sadarkan diri, membuat Lionel panik dan segera menahan tubuhnya. Dengan panik, pria itu meraih tubuh istrinya dalam gendongannya. Ia akan segera membawanya pergi. Tapi sebelum itu dia menatap ke arah Areha yang menatapnya penuh permohonan. Gugurkan anak itu dan semuanya selesai, ujar Lionel sebelum pergi membawa istrinya yang tak sadarkan diri. Sejak kejadian itu, Areha mencoba untuk menggugurkannya dengan berbagai cara. Tapi hasilnya tidak ada. Kandungannya tetaplah kuat, ia menjadi frustasi dan sering melamun. Davita sudah mencoba segala cara untuk membuat sahabatnya kembali pulih dan bersemangat hidup. Namun, seperti tidak mempan. Sampai suatu ketika, berita kehamilan Areha diketahui oleh warga setempat. Dengan tega, mereka mengusir Areha dari kampung mereka. Nenek Dian tak bisa berbuat apapun, ia sungguh kecewa dengan sang putri. Dan berpikir jika memang Areha telah melakukan hal di luar batas. Areha bertambah frustasi saat ibunya sendiri tak mempercayainya. Mendengar kabar Areha diusir, Davita langsung datang menjemputnya. Kamu bisa tinggal di apartemenku ini. Areha, aku yakin kita bisa besarkan bayimu bersama-sama. Selama ini dia sudah cukup kuat bertahan. Dia tidak ingin meninggalkanmu di dunia ini sendiri. Jadi, biarkan dia hidup, ujar Davita yang membawa Areha ke apartemennya. Areha hanya diam, pandangannya kosong. Cacian, makian warga terus terngiang di benaknya. Tubuh kurusnya, kantung mata menghitam, menggambarkan betapa menderitanya ia selama ini. Istirahatlah, aku keluar belikan kamu makan. Kita pasti bisa melewatinya sama-sama. Ujar Davita seraya menggenggam kedua tangan Areha dengan lembut. Davita beranjak pergi, ia berniat akan melangkah. Namun, suara Areha membuatnya urung melanjutkan niatnya. Ia pun berbalik dan menatap sahabatnya itu dengan alisnya yang terangkat satu. Terima kasih, selama ini kamu sudah begitu baik padaku. Semoga kita kembali dipertemukan di kehidupan selanjutnya. Ujar Areha dengan senyuman di bibir pucatnya. Davita terdiam, perasaannya menjadi tak enak melihat senyuman sahabatnya itu. Kita akan selalu bersama, sahut Davita yang membalas senyuman Areha. Walaupun ia merasa perasaannya menjanggal terhadap senyuman dan perkataan Areha. Davita pun pergi membelikan Areha makanan, ia tahu jika sahabatnya itu pasti lapar. Apalagi, dengan tubuhnya yang kurus seperti itu membuat Davita sedih dibuatnya. Selepas membeli makanan, Davita juga membeli kue kesukaan Areha dan dirinya, dengan senyum mengembang. Davita keluar dari mobil miliknya dan berniat masuk ke dalam gedung apartemennya. Senyuman Davita luntur saat mendengar suara bunyi benda jatuh yang begitu keras. Suara alarm mobil berbunyi begitu kencang. Davita perlahan berbalik, ia menatap sebuah mobil dengan kaca yang pecah. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat tubuh lemah Areha tergeletak bersimbah darah di atas mobil itu.
Makanan serta paperback yang ada di tangannya jatuh karena tak sanggup dia menahannya. Air mata Davita luruh, dunianya terasa berhenti berputar. Secara tidak langsung, kalian membunuhnya. Kalian yang membunuh sahabatku, kalian dalangnya. Teriak Davita dengan histeris. Rico segera meraih istrinya dalam pelukannya, berusaha menenangkan wanita itu. Vanya dan Lionel sama terdiam. Keduanya merasa sesak seakan tak ada oksigen yang bisa keduanya hirup. Begitupun Sea, ia tak bisa membayangkan rasanya menjadi Areha. Aku tadinya ingin membunuh anak yang kamu lahirkan. Yah, anakmu berhasil hidup. Aku ingin membunuhnya, agar kalian merasakan penderitaan sahabatku. Tapi, itu terlalu mudah. Jadi, aku sengaja menukar bayi kalian dengan bayi yang sudah mati. Aku ingin keluarga kalian hancur, kalian membenci putra kalian sendiri, bahkan putra kalian membenci kalian. Itulah harapanku yang sebenarnya. Aku bahagia melihatmu membenci darah dagingmu sendiri, Vanya. Sea mengerjapkan matanya. Ia mencoba mengatur nafasnya yang terasa menyesakkan dada. Saat ia menoleh, tak sengaja dirinya menatap sosok pria yang berdiri tak jauh darinya. Pria itu menatap kosong ke arah depan, tatapannya pun terlihat nanar. Melihat itu, jantung Sea terasa berhenti berdetak. Zain, lirihan Sea mengundang tatapan semua orang yang ada di sana. Mereka mengalihkan tatapan mereka pada sosok pria yang tak lain dan tak bukan adalah Zain. Dengan langkah gontai, Zain menghampiri mereka yang menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Melihat kehadiran Zain, Vanya menumpahkan tangisnya. Putra yang dia kira selama ini sudah meninggal, ternyata masih hidup. Pria yang selama ini dirinya benci, ternyata adalah putra kandungnya. Pria yang ia rendahkan, adalah anaknya yang selama ini ia pikir sudah meninggal. Zain, lirih Vanya dan berniat akan menghampirinya. Namun, di luar dugaan, Zain justru berlutut di hadapan Davita dan menangkupkan tangannya. Ia mendongakkan kepalanya dan menatap wanita parubaya itu dengan air mata yang mengalir di pipinya. Tolong, maafkan kami, lirih Zain dengan suara bergetar. Davita menangis, air mata tumpah. Wanita itu menatap Zain dengan tatapan penuh kebencian. Maafmu, serta keluargamu tidak akan bisa mengembalikan Arehaku. Aku berharap karma akan datang pada keturunan Salvatore. Zain mengangguk, ia kemudian beranjak berdiri dan menatap Davita dengan tatapan nanar. Aku tidak bisa membuat Mama Areha kembali hidup, tapi aku yakin dia orang yang baik dan tidak menyimpan dendam. Aku tidak akan menyalahkan tante karena sudah mengambilku dan memberikanku pada nenek. Aku sangat berterima kasih dengan itu, karena dengan hal tersebut, aku tidak hidup dalam keluarga Salvatore. Zain menoleh, ia menatap Vanya yang menatapnya dengan tatapan sendu. Sea, ayo kita pergi. Temani aku ke makam Mama Areha, aku ingin meminta maaf padanya. Zain menggenggam tangan Sea dan membawanya pergi. Meninggalkan Vanya yang menatap kepergian Zain dengan tatapan nanar. Melihat itu, Davita tersenyum menyeringai. Rasakan kebencian putramu Vanya.
ujar Davita yang mana membuat Vanya beralih menatap tajam padanya. Aku akan melaporkanmu, Vita, sentak Vanya dengan tatapan tajam. Laporkan saja, aku tidak takut. Hukum bisa keluarga kalian beli, tapi tidak keadilan semesta. Seharusnya kalian merasakan berada di posisi sahabatku. Kalian, beserta keturunan kalian akan menghadapi karma yang setimpal. Kamu, kita pergi dari sini. Lionel menarik Vanya pergi, meninggalkan Davita yang langsung merubah ekspresinya menjadi dingin. Tadinya, aku hanya ingin kamu merasakan kehilangan dengan kematian putramu. Ternyata, kalian dipertemukan kembali. Kebencian yang kamu dapat dari putra kalian, menjadi balasan untuk kalian. Batin Davita, seraya menatap kepergian pasangan itu. Sementara itu, Zain menyandarkan punggungnya pada sandaran jok mobil. Helaan nafas panjang terdengar dari mulutnya. Melihat suaminya sedang menahan tangis, Sea pun mengusap lengannya dengan lembut. Nangis aja, gak apa-apa kok, ujar Sea. Seketika, tangis Zain pecah. Bahkan, pria itu sampai sesenggukan tak kuat menahan sesak di dadanya. Wajahnya terlihat sangat merah, bahkan tubuhnya bergetar hebat. Sea memeluk Zain, ia berusaha membuat pria itu tenang. Zain tak sanggup menahan air matanya yang terus mengalir. Ia mencubit pangkal hidungnya seraya menangis lirih. Hingga beberapa saat kemudian, Sea melepaskan pelukannya. Ia meraih tisu dan mengusap wajah suaminya yang basah karena air matanya. Tak sampai sana, Sea mengelus dada Zain agar pria itu sedikit tenang. Aku lebih menerima jika aku putra dari Mama Areha, sungguh. Daripada aku harus menerima kenyataan jika aku adalah anak dari pria jahat itu, Hicks. Jika darah ini bisa ditukar, aku ingin menukarnya, Hicks. Aku tidak mau menjadi bagian dari mereka, Hicks. Aku tidak akan pernah terima mereka dalam kehidupanku. Tidak akan pernah, Hicks. Tenanglah, tenangkan dirimu dulu, oke? Pinta Sea dengan lembut. Setelah Zain merasa tenang, Sea meraih botol air dan meminta pria itu meminumnya. Awalnya Zain tidak mau, tetapi Sea berhasil memaksanya. Hanya sekali teguk saja, dan Sea membiarkannya. Aku ingin ke makam Mama Areha, Hicks. Oke, kita ke makamnya sekarang. Sudah, jangan nangis lagi. Sea mengusap kembali air mata Zain yang kembali luruh. Sea kembali melajukan mobilnya pergi ke tempat pemakaman di mana Areha dimakamkan. Sesampainya di sana, Sea langsung menggandeng tangan Zain masuk ke dalam area pemakaman itu. Bedanya dengan makam Nenek Dian, makam Areha terletak di area pemakaman yang lebih bagus. Di mana makamnya berjarak jauh dengan makam yang lain. Bahkan, tanahnya terlihat lebih tinggi dari area makam milik Nenek Dian. Ini makamnya, ujar Sea seraya menunjuk makam di hadapannya. Zain berlutut di depan makam itu, pria itu mengusap lembut gundukan tanah di hadapannya yang ditumbuhi rumput hijau yang sangat subur. Air mata Zain kembali luruh, perlahan usapannya berpindah pada papan nisan yang bertuliskan nama Areha. Maaf, aku pernah sempat membencimu. Aku benar minta maaf, Hicks. Mungkin ini terkesan terlambat. Aku terlambat mengetahui semuanya. Mama Areha, bolehkan jika aku memanggilmu Mama?
Sejak dulu, yang aku tahu kamu adalah mamaku. Sayangnya, nenek tak pernah bercerita apapun tentangmu. Tapi aku yakin, di tempat barumu sekarang, kau kembali bertemu dengan nenek Kan Hicks. Sea mengusap lembut punggung Zain, hatinya terasa berdenyut sakit melihat pria itu terus-menerus menangis. Apa belum usai penderitaan pria itu? Mungkin karena terlalu banyak berpikir dan emosi Sea merasa perutnya tak nyaman. Arg. Zain menghentikan tangisannya, ia beralih memeluk pinggang istrinya saat tubuh Sea akan linglung. Ada apa? Perutmu kram? Tanya Zain dengan khawatir. Tidak, Papa. Mungkin aku hanya lelah, lirih Sea. Maafkan aku. Aku datang dalam hidupmu dan selalu membuat kamu dalam masalah. Maafkan aku. Zain kembali menangis, membuat Sea melupakan rasa sakitnya sejenak dan mencubit pipi pria itu. Kenapa meminta maaf? Kamu kan berondong pilihanku? Aku memilih suami berondong, harus siap menghadapi sikap manjanya ini. Jangan membuatku tersenyum, aku sedang tidak mood untuk tersenyum. Ya sudah, ayo kita pulang, ajak Zain. Tatapannya pun beralih menatap makam Areha kembali. Lain kali, Zain akan datang ke sini lagi membawa bunga untuk mama dan nenek, ujarnya dengan tersenyum tipis. Zain dan Sea akhirnya memutuskan untuk pulang. Siapa yang memberitahumu jika aku ada di rumah Tante Davita? Tanya Sea seraya menggandeng lengan suaminya. Benny, dia menghubungiku karena melihatmu di rumahnya. Sahut Zain seraya mengelus lengan istrinya. Jenna tersadar, gadis itu kini terlihat bingung karena tak mendapati kedua orang tuanya. Hanya ada Ricky dan juga kakeknya yang menemaninya di kamar ini. Kedua pria berbeda usia itu terlihat aneh, karena sejak tadi tak ada pembahasan yang keluar dari bibir mereka. Mama sama papa kemana sih? Tanya Jenna pada kakeknya itu. Sedang keluar sebentar. Kamu butuh apa Tanya Tuan Roderick dengan lembut. Jenna menggeleng. Kak Ricky di sini dari semalam. Ricky mengangguk. Maaf ya kak, kakak bisa pulang kok sekarang. Aku sudah gak apa-apa, ujar Jenna yang merasa tak enak. Ricky menggeleng, ia akan mengatakan sesuatu. Namun, niatnya terhenti saat mendengar suara pintu yang terbuka. Melihat kepulangan orang tuanya, membuat Jenna tersenyum. Namun, senyumannya luntur saat melihat raut wajah kedua orang tuanya. Vanya, Lionel, ayah, Zain ternyata putraku dengan Vanya. Dia, Zidane, anak yang selama ini kita kira sudah meninggal. Apa, bagaimana bisa? Jangan katakan, jika Davita sengaja menukarnya, sentak Tuan Roderick dengan tatapan tajam. Lionel mengangguk, sedangkan Vanya berjalan lemah ke arah sofa dan duduk di sana dengan tatapan kosong. Ia kembali teringat akan hinaan, bentakan, bahkan tamparannya pada Zain. Mengingat semua itu, membuat Vanya merasa sesal yang amat dalam. Apalagi, saat Zain menatapnya dengan dingin. Kurang ajar putri Geralt itu, biar ayah yang jebloskan dia ke dalam penjara. Dia sudah. Tidak pa, jangan, ujar Vanya seraya menggelengkan kepalanya pelan. Semua terjadi karena aku, andai saat itu aku menikah dengan Renal. Tidak akan terjadi seperti ini.
Davita dan Mas Lionel dulunya dijodohkan kan? Perjodohan mereka bantal karena penolakan keduanya. Mas Lionel kembali dijodohkan denganku. Terpaksa aku meninggalkan Renal yang kala itu masih berstatus sebagai tunanganku. Dia mungkin dendam, dan berpikir jika Davita dan Mas Lionel dijebak tidur bersama, ia bisa mendapatkanku kembali. Sayangnya, rencana dia gagal karena salah orang, lirih Vanya dengan tatapan kosong. Gara itu, perempuan yang tidak bersalah menjadi korbannya. Semua ini, salahku. Aku yang salah, Hicks. Aku membencimu bertahun, tahun yang membuat keluarga kita nyaris hancur. Putraku yang aku kira meninggal ternyata masih hidup dan justru membenciku. Putriku sakit, Hicks. Davita benar mas, ini karma yang kita dapat Hicks. Tidak ada hal yang jauh lebih menyakitkan untukku dibanding dijauhkan dari anak sendiri. Lionel menghampiri istrinya, ia segera meraih Vanya dalam pelukannya. Aku tak sempat mengurusnya, mengasihinya, menimangnya, aku tidak ada dalam tumbuh kembangnya. Hidupnya selama ini menderita, dan aku menganggapnya tiada Hicks, aku ibu yang sangat buruk. Aku tidak sanggup dibenci putraku sendiri. Aku tidak sanggup, Hicks. Vanya memukul dadanya dengan keras. Hatinya begitu sakit saat mengingat kembali tentang Zain. Air mata Lionel luruh. Pria yang selalu mengedepankan egonya itu kini menangis sembari mendekap sang istri dalam pelukannya. Mulai berjalan keluar rumahnya, anak itu memeluk mangkok yang dirinya ambil dari dapur. Dengan riangnya, ia berjalan cepat menuju gerbang yang kini terbuka. Tak disangka, Daisy muncul dari luar dan berpapasan dengan cucunya yang bersenandung riang. Di sini aku menghibur kamu, bel nyanyi dan bel goyang, bel camaku acalole del. Di sini. Ampun, mau kemana hah? Jajan terus. Baru 5 menit yang lalu makan. Enggak ada ya jajan lagi. Masuk, Daisy mencegat cucunya, membuat keriangan Kai hanyut seketika. Kai cuman beli dogel celut doang oma, di depan Ci. Enggak, es doger kek, doger serut kek, doger terbang kek. Gak ada ya, Momi pulang, dimarahin nanti. Disunat kamu besok, mau, ayo masuk. Daisy meraih tangan Kai dan menariknya masuk ke dalam rumah. Seketika, anak itu mencebikkan bibirnya ke bawah. Ia menoleh dan mendapati gerobak sepeda yang sejak tadi ia tunggu jalan melewati pagar rumahnya. Hehe dogel celutna lewat Hicks, hancur sudah halapanku Hicks. Hais, drama kali anak ini, gerutu Daisy seraya menggelengkan kepalanya. Malam hari, Zain memijat kaki Sea yang terasa pegal. Wanita itu mengeluh kakinya pegal dan sakit dibawa berjalan. Zain tentunya khawatir, ia memijat kaki Sea dengan tatapan bersalah. Seharian ini tentunya wanita itu banyak bergerak, apalagi menyelesaikan masalahnya. Maaf ya, aku selalu membuatmu dalam masalah. Lirih Zain dengan mata berkaca-kaca. Masalah apa sih? Gak ada yang salah. Pikiran kamu itu yang salah. Udah, jangan pijat lagi. Sea menarik kakinya. Ia tak ingin Zain terus menyalahkan dirinya. Namun, pria itu justru menatapnya dengan bibir yang mencebik ke bawah. Melihatnya, Sea melongo tak percaya. Kamu kenapa? Tanya Sea dengan heran.
Aku minta maaf sudah membuatmu hamil dan kesakitan seperti ini, Hicks. Maafkan aku, Hicks. Astaga, Sea menganga tak percaya. Ia tak menyangka jika Zain menangis dan memeluk perut istrinya itu. Dengan raut wajah yang terlihat heran, Sea mengusap lembut rambut suaminya. Astaga, Zain, berhentilah menangis. Kamu sudah akan menjadi seorang ayah. Jangan cengeng lagi, tegur Sea. Zain tetap menangis sesenggukan. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Sea dengan air mata yang berlinang di pipinya. Aku belum sempat membawamu honeymoon, tapi adiknya sudah jadi, Hicks. Maafkan aku, Hicks. Dengan gemas, Sea mencubit lengan Zain hingga membuat pria itu menghentikan tangisnya. Sakit tahu, jahat banget sih, gerutu Zain dengan mengerucutkan bibirnya sebal. Sea menggelengkan kepalanya, ia meraih ponselnya dan memainkannya. Zain kembali menghapus air matanya, entah mengapa ia mudah sekali menangis hari ini. Entah karena suasana hatinya, ataukah karena perasaannya yang sedang tidak enak. Mommy Luke, Kai masuk ke dalam kamar orang tuanya seraya menunjukkan mainan truk miliknya. Melihat itu, Sea terheran. Pasalnya, ia merasa tak pernah membelikan Kai mainan itu. Kakek buyut belikan. Kelenci, baiknya kakek buyut, ndak kayak oma kacih jajan 2 lebu doang. Beli dogel celut ndak boleh, apalah oma itu. Zain dan Sea saling tatap. Keduanya sama bingung dengan cerita yang Kai sampaikan. Kamu masih punya kakek? Tanya Zain dengan tatapan bingung. Udah nggak punya, cuman mama doang keluargaku. Menurutmu, siapa? Jawab Sea yang justru malah semakin bingung. Di sela kebingungan mereka, Daisy tiba datang ke kamar putrinya. Melihat kamar itu yang terbuka, membuatnya masuk tanpa mengetuk pintu lebih dulu. Kedatangan Daisy membuat Sea dan Zain beralih menatapnya. Sea, itu, kakeknya Zain datang. Katanya, mau bicara penting. Perkataan Daisy membuat Zain mematung. Sea terdiam, ia menunggu anggukan ataupun jawaban dari suaminya itu. Zain hanya diam saja, tak mengatakan sepatah kata apapun atau sekedar memberi anggukan. Sea berpikir, mungkin saja suaminya belum mau menemui keluarga Salvatore. Biar Sea yang temui, usul Sea. Saat ia akan beranjak dari ranjangnya, tiba Zain menahan lengannya. Sejenak, pria itu menarik nafas pelan dan menghembuskannya dengan cepat. Temani aku, ajak Zain. Setelah meyakinkan dirinya, Sea langsung menggenggam tangan Zain turun menemui Tuan Roderick yang berada di ruang tamu. Terlihat, pria baya itu sedang mengobrol bersama Asriel yang entah kapan sudah berada di sana. Melihat kedatangan orang tuanya, Asriel beranjak dari duduknya. Asriel pamit ke kamar dulu, Kek. Selamat malam. Sekali lagi, terima kasih permen coklatnya. Ujar Asriel dengan sopan dan beranjak pergi meninggalkan ketiga orang itu yang akan berbicara serius. Sea memilih duduk di hadapan Tuan Roderick, begitupun dengan Zain. Keduanya duduk berdampingan, terlebih Zain menggenggam tangan Sea dengan kuat. Sea bisa merasakan, saat ini suami kecilnya itu sedang merasa takut. Kakek sudah mendengar semuanya dari Lionel, papamu. Kakek benar,
benar minta maaf atas apa yang orang tuamu katakan sebelum mereka tahu kalau kamu adalah Zidan. Zain, kakek tak akan memaksamu untuk memaafkan kami. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu, ibumu Fanya. Dia sangat menyayangi Zidan yang dirinya pikir sudah tiada. Zain hanya diam dengan kepala. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Tadinya mamamu memaksa untuk ikut, tapi kakek melarangnya. Jika dia ikut, kamu pasti menolak untuk menemui kakek. Zain, kakek harap luka di hatimu akan secepatnya sembuh dan menerima kedua orang tuamu serta adikmu. Kamu tahu, Jenna sangat bahagia setelah tahu kalau kamu adalah kakak kandungnya. Lanjut Tuan Roderick dengan senyuman tipis di bibirnya. Zain mengangkat pandangannya, ia menatap Tuan Roderick dengan tatapan dingin. Sebelumnya, Zain bisa hangat pada pria baya itu. Tapi malam ini, Zain tak bisa bersikap seperti itu. Mengingat tentang keluarga Salvatore, hatinya sangatlah sakit. Biarpun aku memaafkan mereka, tapi aku tidak pernah lupa rasa sakit tamparan yang Nyonya Fanya berikan untukku. Untuk pertama kalinya, aku ditampar oleh seorang wanita yang ternyata ia adalah ibu kandungku. Jadi, tolong, biarkan aku dengan kehidupanku. Zain lalu menatap Tuan Roderick dengan mata berkaca, kaca penuh permohonan. Tuan Roderick menggelengkan kepalanya. Tidak bisa seperti itu, sampai kapanpun kamu tetap keturunan Salvatore. Kamu tidak bisa menghindari kenyataan itu, Zain, tegur Tuan Roderick. Satu lagi, putra kakek sendiri yang berusaha menyingkirkanku dari keluarga Salvatore. Aku hanya mengabulkan keinginannya saja. Tidak seperti itu, dia belum tahu jika kamu putranya bersama Fanya, sentak Tuan Roderick dengan tatapan tajam. Kalau aku benar putra kandung Mama Areha, kebenciannya tetap padaku kan? Apa kakek masih bisa bilang dia tidak seperti itu? Balas Zain tak kalah tajam. Zain beranjak berdiri, ia melepas genggamannya dari sang istri. Dengan tatapan memelas, Zain menangkupkan tangannya. Air mata luruh, ia kembali menahan sesak di dadanya. Tolong, biarkan aku tenang untuk beberapa waktu ke depan. Semakin kakek membujukku, semakin aku membenci mereka. Lirih Zain sebelum beranjak pergi meninggalkan Tuan Roderick yang mematung di tempat. Sea merasa canggung, ia mengelus perutnya seraya menunggu Tuan Roderick berbicara. Tak mungkin kan meninggalkan kakek dari suaminya, akan terasa sangat tidak sopan dan beradab. Ketika ia meninggalkan pria baya itu, sampai pun terdengar helaan nafas berat dari Tuan Roderick. Kesalahan ini bermula karena mantan tunangan ibu mertuamu yang dendam akibat pertunangannya diharuskan batal. Karena perjodohan mertuamu, dia berencana menjebak Davita, karena gaun yang Davita dan Areha pakai malam itu sama. Jadi, orang suruhannya salah tangkap. Sayangnya, pembuat onar dari ini semua sudah meninggal dunia. Jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, lirih Tuan Roderick. Seharusnya, Tuan Lionel bertanggung jawab. Jika dia tidak mau menikahinya, tapi dia bisa mengamankannya, bukan? Aku tidak bisa menyalahkan siapapun di kondisi ini. Tapi yang Anda dan keluarga Anda harus tahu. Suamiku tidak akan menjadi pendonor ginjal untuk Jenna. Bukan aku egois,
Zain bukan hanya milik keluarganya, tapi juga milikku serta anak-anakku. Jika sampai dia kenapa, anak-anakku akan kehilangan sosok ayah mereka. Perkataan Sea membuat Tuan Roderick terdiam 1000 bahasa. Saya akan bantu mencarikan ginjal untuk Jenna, tapi bukan suami saya. Sudah cukup semua penderitaan yang dia dapat sedari kecil. Sekarang, saya tidak akan membiarkan dia menderita lagi. Sesuai perkataan Zain tadi, berikan dia waktu untuk mengobati rasa sakitnya. Karena tak mendapatkan respon baik Zain, Tuan Roderick memutuskan untuk pulang dengan perasaan kecewa. Setelah kepergian pria baya itu, Sea kembali ke kamar dan mendapati Zain sedang tidur seraya meringkuk di atas ranjang. Perlahan, Sea mendudukkan dirinya di tepi ranjang. Ia menatap suaminya yang tertidur dengan air mata yang masih basah. Wajah polos pria itu ketika tidur membuat Sea merasa kasihan. Sea mengalihkan pandangannya. Ia menatap ke arah Daisy yang berjalan menghampirinya. Sea, menurut Mama, apa tidak sebaiknya kalian pindah dari kota ini untuk sementara waktu? Bagaimana ya? Ayah berhasil bicara dengan Zain? Tuan Roderick langsung disambut pertanyaan setelah kembali ke rumah sakit tempat di mana Jenna dirawat. Tentunya, Lionel dan juga Jenna penasaran akan jawaban pria baya itu. Tuan Roderick menggeleng, ia berjalan pelan menuju sofa dan mendudukkan dirinya di sana. Sejenak, pria itu mengambil nafas dan menghembuskan dengan kasar. Tatapannya beralih menatap tajam ke arah Lionel yang kini tengah menatapnya. Kebenciannya berawal dari kamu Lionel, kamu yang membuat putramu membenci keluarga ini. Ayah gagal bicara padanya, dia terlalu kecewa atas apa yang kalian lakukan padanya, ujar Tuan Roderick dengan dingin. Ayah, aku tidak tahu kalau dia adalah Sidan. Ayah udah bicarakan itu padanya kan? Ujar Vanya dengan mata berkaca-kaca. Sudah, dan dia tidak mau luluh juga. Jika dia memang anak Areha, kamu juga tidak boleh menghakiminya seperti itu. Dia kecewa padamu dan keluarga ini. Terlebih, kamu menamparnya kan? Pernyataan Tuan Roderick membuat Lionel menatap istrinya itu. Aku emosi saat itu, kondisi Jenna membuatku takut. Kamu bahkan sampai ingin Zain mendonorkan ginjalnya untuk Jenna kan? Kesalahan kalian berdua dia rekam dalam hati dan pikirannya. Memaafkan memang mudah. Tapi rasa sakitnya sulit sembuh bahkan seiring berjalannya waktu. Dia justru malah mengakui Areha sebagai mamanya, bukan kamu. Apa? Air mata Vanya jatuh, hatinya berdenyut sakit. Ia terdiam menatap ke arah Lionel yang menatapnya sendu. Lama terdiam, Lionel mengelus lengan Vanya dan menghapus air mata istrinya itu. Kita berikan waktu untuknya dulu, jangan memaksanya yang mana membuat dia semakin membenci kita. Ujar Lionel dengan suara pelan, lalu ia menarik istrinya dalam pelukannya. Kenapa harus orang lain yang dia panggil Mama Hicks? Aku juga ingin dipanggil Mama olehnya Hicks, Sidan, putraku. Jenna menundukkan kepalanya, ia tidak tahu harus mengatakan apa. Keluarganya salah, tapi dia juga merasa kasihan pada kedua orang tuanya. Terlebih sang mama sangat menyayangi kakaknya.
Bahkan sampai meletakkan makam yang mereka pikir adalah Zidane di pavilion kediaman Salvatore. Tiada hari Vanya tak datang mengunjunginya. Sesibuk apapun wanita itu pasti mengunjungi makam yang dirinya pikir adalah putranya itu. Jenna, bersabarlah sebentar lagi oke. Papa akan carikan ginjal untukmu, ujar Lionel dan beralih mengelus kepala putrinya. Jenna hanya membalasnya dengan menganggukkan kepalanya. Hari ini Sea mengajak Zain ke mall, dia harus membeli beberapa barang yang dia butuhkan. Kebetulan, hari ini Zain libur. Jadi, pria itu bisa menemani istrinya, tanpa mengajak kedua putra mereka yang pastinya masih berada di sekolahnya. Teruntuk perkataan Daisy kemarin, Sea masih mempertimbangkannya. Mau beli apa dulu? Tanya Zain setelah mereka sampai di dalam mall. Beli baju dulu, semenjak hamil bajuku sempit semua. Apalagi ini 3, pastinya akan lebih besar dari hamil Kai atau Asril, ujar Sea yang menggandeng lengan suaminya. Zain mengangguk membenarkan, ia juga melirik perut istrinya yang semakin terlihat menonjol. Kehamilanmu sudah semakin terlihat, apa para karyawanmu tidak mempertanyakan di mana suamimu? Heran Zain. Sea menggelengkan kepalanya. Mereka tidak berani menggosipkanku. Jika terjadi, aku akan memecat mereka. Lagian, aku selalu mengatakan suamiku sebagai alasan jika pulang lebih awal, sahut Sea dengan santai. Zain tak dapat menyembunyikan senyumnya. Ia melepas gandengan tangan istrinya dan memeluk pinggang wanita itu. Dengan heran, Sea menghentikan langkahnya dan menatap pria yang merangkul pinggangnya itu. Jadi makin sayang deh, ujar Zain yang membuat Sea berdecih kesal. Sayang tapi manggilnya masih Sea, oceh Sea yang mana membuat Zain tertawa dibuatnya. Apalagi saat Sea mengerucutkan bibirnya, ia jadi teringat dengan wajah Asril ketika anak itu merajuk. Keduanya bahkan jarang sekali merajuk, tak seperti dirinya dan Kai. Ya sudah, ayo ayang, kita naik lift mumpung sepi, ajak Zain yang mana membuat Sea merasa aneh. Gak, ganti jangan ayang, protes Sea. Terus apa, honey, baby, sayang mah dah biasa, kamu kan luar biasa, ujar Zain seraya mengedipkan sebelah matanya. Pipi Sea bersemu merah, ia memukul pelan lengan suaminya untuk mentransfer rasa gugupnya. Apaan sih? Ya sudah, cinta aja ya. Cintaku, ayo kita naik lift. Keburu siang dan Kai merajuk karena dijemput supir. Senyuman Sea mengembang, ia menerima panggilan Zain yang baru untuknya. Melihat itu, Zain menghela nafas lega. Ia pun mengajak Sea masuk ke dalam lift. Saat mereka masuk, lift sangat kosong. Namun, setelah keduanya masuk, tiba saja banyak orang yang turut masuk ke dalam lift yang sama. Sea memundurkan langkahnya, begitupun dengan Zain. Melihat situasi yang ada, Zain langsung berdiri di depan Sea seraya berhadapan dengannya. Lalu, ia meletakkan tangannya di kedua sisi tubuh istrinya. Bersambung.